Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin bertambahnya waktu, seharusnya membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bayangkan sebuah situasi di kelas 3 SMA. Di sana para murid masih diajarin matematika kelas 1 atau 2 SD. Masih belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 2 sama dengan 5, 2 kurang 1 sama dengan 1 dan semacamnya. Atau masih belajar membaca huruf A, B, C, D dan seterusnya. Bagaimana pendapat kita tentang hal itu? Sudah kelas 3 SMA, berarti sudah kurang lebih 12 tahun belajar, tapi masih mempelajari hal-hal yang mendasar. Tentu kita akan berpendapat bahwa tidak cocok dan tidak sepantasnya pelajar kelas 3 SMA itu masih belajar hal-hal yang dasar. Sayangnya dalam kehidupan rohani, masih ada banyak orang yang tidak bertumbuh dalam iman. Imannya masih berada di sekitaran hal-hal yang mendasar. Imannya masih bayi. Padahal sudah berpuluh tahun mengikuti Tuhan Yesus. Sudah berpuluh tahun menjadi percaya. Tapi imannya masih begitu-begitu saja. Dalam Ibrani 5 ayat 12 ini tertulis, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Semakin lama kita berada di gereja, semakin lama kita berada di dalam pelayanan, belum menjamin kedewasaan rohani kita. Mungkin kita sudah puluhan tahun menjadi seorang percaya, bahkan melayani, mendapatkan tugas bagian pelayanan dalam bidang tertentu, entah itu sekolah minggu, musik, atau pelayanan pujian, dan bahkan pelayanan mimbar. Tapi kondisi kedewasaan rohani kita tidak ditentukan oleh itu, saudara. Seharusnya memang ditinjau dari sudut waktu, kedewasaan rohani itu semakin bertumbuh. Tapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang sudah 20 tahun menjadi percaya, tapi imannya tidak pernah bertumbuh. Imannya bagaikan seorang bayi berusia 1 tahun. Dan dia hanya mengulang-ulang tahun pertamanya sebanyak 20 kali. Tidak bertumbuh, iman stagnan, tidak berkembang. Masalah yang sama 10 tahun lalu yang menjatuhkan dirinya, masih menjadi masalah yang sama yang menjatuhkan dirinya pada hari ini. Kalau kita sudah lama di dalam Tuhan, sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, seharusnya kita naik level, saudara. Bukan lagi tinggal di dasar, tapi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seharusnya kita semakin paham, semakin mengerti akan kebenaran, semakin mengenal akan Tuhan Yesus, dan sanggup membimbing orang lain.
Kita dapat membedakan mana ajaran sesat dan mana ajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Dan kita menjadi tempat bertanya bagi orang-orang yang baru bertobat. Inilah yang seharusnya terjadi atas kita, yang semakin tahun semakin berusia di dalam kerohanian dan iman kepada Tuhan. Jangan lagi makanan rohani kita ibarat susu, yang manis-manis, yang nyaman-nyaman soal janji-janji yang mengenakan. Tapi biarlah makanan rohani kita adalah makanan keras, yaitu firman Tuhan yang mendorong kita untuk menjadi setia, mengasihi Tuhan, sekalipun ada tantangan. Mendorong kita untuk rela pikul salib, hidup dengan taat dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dengan tulus, bukan dengan motivasi lain, dan senantiasa rela berkorban untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk terus bertumbuh, menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa sudah seharusnya kami terus bertumbuh dalam iman kami, bukan stagnan dalam kondisi iman kami di masa lalu, tapi kami terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan, semakin bertambah dalam mengasihi Engkau, semakin setia, semakin giat dalam melayani Tuhan, dan senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa, dan hidup kami biarlah senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada lawatan, ada mujizat Tuhan yang terjadi atas kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.